Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video journaling bareng aku. Video kali ini bakalan spesial banget karena aku bakal kasih lihat ke kalian muslimah jurnal pertamaku. Sebuah jurnal muslimah dari Bright Talk ID. Pertama, first impression aku ketika buka paket ini jujur salfok banget sama desainnya yang minimalis, estetik, full color tapi yang soft gitu warnanya. Jadi kesan elegan dan lembutnya menurut aku tuh dapet banget. Kertasnya ini juga cukup tebel ya, karena pakai HVS dengan ketebalan 100 GSM. Aku mau coba tes nih pakai brush pen di halaman paling belakang, karena ini udah disediakan juga halaman untuk nyobanya. Nah, seperti yang kalian lihat, ternyata ini tuh aman banget, nggak tembus sama sekali. Terus ini ya yang paling enak, jurnal ini tuh dijahit pakai benang, jadi bisa dibuka 180 derajat kayak gini. Sangat memudahkan kalau kita mau mengisi jurnalnya. Kalau aku bandingin sama jurnal aku yang ukurannya A5, ini tuh ukurannya nggak jauh beda. Karena tingginya sama, bedanya cuma yang muslimah jurnal ini sedikit lebih lebar aja. Untuk ketebalannya pun nggak yang begitu tebal, jadi masih aman untuk dibawa kemana-mana. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja temenin aku isi jurnalnya. Di bagian awal setelah halaman cover, di sini ada tulisan atau keterangan nama. Aku udah nulis nama aku. Terus di sini aku mau nambahin stiker supaya lebih berwarna. Selanjutnya di sini ada welcoming word yang sangat menghangatkan sekali kata-katanya. Aku salut banget sama tim Bright Talk ID yang udah bikin jurnal sedetail dan secakep ini. Berasa banget lagi diajakin untuk jadi muslimah yang jauh lebih baik. Apalagi ya di jurnal ini tuh kita benar-benar dibimbing step by stepnya seperti apa. Kalau versi jurnal ini kita akan melalui 3 tahapan untuk menjadi diri yang lebih baik. Yang pertama itu menemukan binar diri, yang kedua belajar hidup seimbang, lalu yang ketiga menjadi versi terbaik. Kita akan bahas satu persatu nanti lebih dalam. Di halaman selanjutnya ini ada daftar isi, jadi kita bisa lihat secara keseluruhan apa aja isinya. Terus setelahnya ini ada blank space, ada kertas kosong dan aku bakal isi untuk quote favorit aku. Ini quote yang aku harap bisa jadi reminder selalu untuk aku ketika aku buka jurnal ini. Karena selain ini kan aku punya 2 jurnal yang lainnya, yaitu tuh lebih ke duniawi aja gitu karena bersangkutan dengan produktivitas keseharian kerjaan. Aku juga udah bikin video tentang journaling produktivitas aku, bisa cek link di description di bawah. Nah makanya di jurnal ini aku pengen ini kayak jadi tempat rehat aku untuk ingat lagi bahwa kehidupan ini bukan cuma untuk dunia aja, tapi juga untuk akhirat. Selanjutnya di sini ada tutorial buku. Jadi poin plus dari buku ini adalah kita benar-benar dibimbing gimana caranya mengisi jurnal. Jadi nggak perlu takut kalau kalian bingung gimana cara ngisinya, karena di sini benar-benar dijelasin detail banget. Bahkan ada video tutorialnya juga. Salut banget deh pokoknya sama tim Bright Talk ID yang udah benar-benar nyiapin sedetail ini. Untuk kalian yang tertarik sama produknya, aku juga udah siapin link produknya di description box di bawah. Dan akhirnya kita masuk di bagian pertama, yaitu menemukan binar diri. Untuk kali ini warna covernya pink, warna pinknya tuh yang soft gitu. Terus di sebelah kirinya ini ada semacam quote dan juga reminder buat kita. Lalu di halaman selanjutnya ini ada semacam panduan dan juga penjelasan terkait apa itu binar diri yang dimaksud. Jadi di bagian pertama ini kita itu diajak untuk memahami tujuan hidup kita itu apa. Kita diajak untuk berkontemplasi kenapa Allah menghadirkan kita di bumi dan kira-kira tugas apa yang sebenarnya Allah ingin berikan kepada kita, supaya kita hidup nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah terus gimana caranya menemukan binar diri? Makanya di halaman selanjutnya ini dijelaskan kalau ada 3 tahapan, dari mulai mengetahui kendaraan atau syakilah, menemukan peta jalan atau amal dan perbuatan, hingga menentukan destinasi atau sabila. Masing-masing poin itu tadi langsung di breakdown menuju ke langkah-langkah konkretnya seperti apa. Terus kita langsung masuk ke bagian selanjutnya. Ini ada beberapa prompt jurnal yang bisa kita isi langsung mengenai tahapan pertama ini. Dari mulai pertanyaan tentang nasab, dari mana kita berasal, dari suku apa. Lalu ada pertanyaan tentang hasab, ini pertanyaan seputar orang tua. Dan juga ada tentang fitri, dan terakhir tentang kasbi. Aku akan mencoba menulis untuk di bagian tentang fitri ini, menuliskan bakat yang aku punya, serta keunikan, kelebihan maupun kekurangan yang aku punya. Lalu juga aku bakal mengisi di bagian tentang kasbi, tentang minat apa yang aku punya, apa yang pengen aku asah, pengen aku pelajari. Jadi enaknya jurnal ini kita tuh nggak harus yang langsung sekali duduk menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaannya, nggak sama sekali. Tapi kita bisa isi perlahan karena sekali lagi
lagi journaling ini kan sarana kita untuk berkontemplasi, saran kita untuk mengenal diri sendiri, maka kita harus enjoy dalam prosesnya, jangan sampai kita merasa tertekan. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau bisa lebih baik emang runtut supaya kita mengikuti alur prosesnya dengan baik. Di halaman setelahnya juga ini masih ada beberapa pertanyaan yang bisa kita isi, disesuaikan aja dengan pertanyaannya. Oh iya, dan usahakan ya untuk selalu jujur dalam mengisi setiap pertanyaan yang ada. Halaman selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah tentang amal soleh. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisa apa sih yang kita suka, apa yang kita bisa lakukan, lalu apa yang dunia butuhkan. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita bisa kumpulkan, kita rangkum menjadi mission statement atau misi hidup kita. Bisa kita perkecil aja untuk misi hidup kita di tahun ini. Di sini aku juga mau nulis ya tentang 3 poin ini, dari mulai menuliskan apa yang aku suka, apa yang aku bisa, lalu apa yang sekiranya dunia butuhkan. Poin ketiga di bagian apa yang dunia butuhkan ini emang kasarnya luas banget ya, jadi kita bisa nulis bidang yang emang kita minati dan menjadi concern kita, atau bisa juga masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang kita suka dan bidang yang kita bisa. Selesai menuliskan 3 poin ini, aku akan mencoba merangkum 3 poin itu menjadi satu statement untuk misi hidup aku khususnya di tahun ini. Nggak nyangka kalau ternyata malah jadi panjang banget mission statement-nya. Makanya di sini aku kasih tanda panah ke bawah ini supaya di sini aku menuliskan mission statement yang lebih ringkas. Dan akhirnya selesai. Cukup menarik ya karena kita seolah diajak berdialog dengan diri sendiri yang biasanya ini jarang banget kita lakukan. Tapi dengan jurnal ini kita dipaksa untuk lebih kenal nih dengan diri sendiri dan tujuan kita ke depannya. Langkah ketiga ini jauh lebih spesifik lagi karena kita diminta untuk menuliskan kira-kira roadmap perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun itu akan seperti apa, dari mulai umur 20-an, 30-an, 40-an, sampai 60-an. Dan jujur aku juga masih cukup bingung untuk ngisinya karena ini pasti akan butuh kontemplasi yang cukup panjang. Tapi tenang aja, di sini juga ada contohnya dari roadmap perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seenggaknya bisa ngasih kita gambaran gimana cara ngisinya. Halaman selanjutnya ini ada halaman mood board. Di sini kita bisa memvisualisasikan entah itu dengan gambar, foto, doodle, ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Terus akhirnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu belajar hidup seimbang untuk bersinar dalam peran muslimah. Mari kita langsung lihat apa aja isi di langkah kedua ini. Nah, pertama kali seperti biasa ini ada tutorialnya gimana caranya kita mengisi atau panduan di langkah kedua ini. Terus di sini kita diingatkan kembali apa aja sih peran kita sebagai seorang muslimah menurut Al-Quran. Kalau secara umum ini tuh ada 3 ya peran besar kita sebagai seorang perempuan, dari mulai menjadi seorang individu atau great woman, lalu sebagai seorang wife, istri, dan juga akhirnya sebagai seorang ibu. Makanya di bab ini kita akan mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan kita dalam semua peran yang kita punya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya, dan itulah yang akan kita cari tahu jawabannya dalam bab ini. Langkah pertama, di sini kita diajak untuk menyadari dulu sebenarnya dari masing-masing peran itu kita mengemban tugas apa aja sih. Nah, ini udah ada beberapa poinnya, jadi tinggal kita terusin aja. Kita breakdown ke langkah-langkah kecil. Misalnya ya di bagian to be great woman ini ada aku sebagai hamba Allah. Di sini aku bisa jabarin lagi, kira-kira apa aja sih peran aku sebagai hamba Allah, tugas aku tuh apa aja. Nah, supaya ada gambaran aku juga bakal mencoba isi di bagian ini. Meskipun isinya mungkin nggak bakal sedetail itu, tapi ya semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua cara ngisinya tuh akan seperti apa. Menurut aku ya langkah ini tuh bener banget harus dilakukan di awal karena kita harus sadar dulu peran kita tuh apa aja, barulah di situ kita bisa membagi skala prioritas dari masing-masing peran tersebut dan barulah di situ kita bisa membagi waktu secara bijak. Karena kita nggak mungkin bisa membagi waktu secara baik kalau kita aja nggak tahu waktu kita itu mau kita gunakan untuk apa aja. Dan ini contoh pengisian bagaimana memetakan tugas dari masing-masing peran yang ada. Setelah memetakan tugas dari masing-masing peran, maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas. Di sini juga udah dijelasin ya bagaimana tahapan-tahapan untuk menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita, dimulai dari mengenali daftar aktivitas. Di sini udah ada tabel yang disediakan, bisa kita isi. Terus di sini juga udah ada kuadran prioritas. Kita bisa bedah lagi dari daftar aktivitas mana yang harus kita kerjakan sekarang,
mana yang bisa kita delegasikan, mana yang bisa kita tunda, atau mana yang bisa kita hapus yang emang nggak perlu kita lakukan. Selanjutnya juga masih ada ya beberapa prompt journaling lainnya. Misalkan di sini kita diajak untuk menuliskan kira-kira apa sih ekspektasi orang-orang di sekitar kita tentang kita dan apakah kita bisa memenuhi ekspektasi mereka atau enggak. Terus selanjutnya ada kunci aktivitas, di mana kita membedah lebih detail daftar aktivitas tadi, kita menentukan indikator keberhasilan, terus kapan kira-kira kita ingin melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir di bagian ini kita bisa menuliskan surat cinta untuk diri sendiri. Aku saranin banget buat kalian nyoba untuk nulis di sini karena seringkali kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal sebelum mencintai orang lain kita harus lebih dulu mencintai diri sendiri. Dan akhirnya kita sampai di langkah yang ketiga, menjadi versi terbaik. Di sini kita akan mengoptimalkan sumber daya yang kita punya untuk menjadi versi diri kita yang terbaik. Dan seperti biasa, udah ada tutorialnya juga untuk memakai jurnal di bagian ini. Lalu ada beberapa tahapan untuk membangun ihsan yang terbaik, mulai dari persiapan, perencanaan, hingga eksekusi. Kita akan bahas satu persatu. Di bagian pertama, bagian persiapan, di sini ada 3 poin. Pertama, kita diajak untuk mengevaluasi 5 area kehidupan kita. Ada spiritual, intelektual, kesehatan, kesejahteraan, dan sosial. Lalu kita juga diajak untuk menulis bagaimana diri kita masa kini, menuliskan, menggambarkan situasi kita pada masa sekarang dalam 5 area kehidupan tersebut. Setelah itu kita juga diminta untuk menuliskan bagaimana sih kehidupan yang kita idamkan dalam 5 area tersebut. Apa yang ingin kita tuju, pengalaman apa yang ingin kita punya. Dan aku tertarik banget buat isi bagian ini. Jadi ya ini aku coba langsung isi aja. Menurut aku ini tuh metode yang bagus banget karena kan kadang kita tuh pengen banyak hal tapi kita lupa untuk menilai posisi kita tuh ada di mana dan sejauh apa sih kita dengan apa yang kita harapkan, lalu apakah aktivitas-aktivitas keseharian kita itu menunjang mimpi kita atau enggak, karena jangan sampai kita mimpinya A tapi yang kita lakuin B gitu. Makanya di sini kita akan belajar untuk membuat apa yang kita lakukan sekarang itu sejalan dengan mimpi dan tujuan kita. Dan tentunya ini tuh ngisinya harus jujur, jangan sampai dibuat-buat karena kan ini untuk evaluasi diri kita juga, jadi buatlah sejujur mungkin. Di halaman selanjutnya ini ada versi terbaikku. Untuk masing-masing area, ada area spiritual, area intelektual, area kesehatan, kesejahteraan, dan sosial. Nah, aku juga tertarik banget buat ngisi, tapi untuk sekarang aku cuma pengen ngisi satu dulu, yaitu di versi terbaikku untuk area intelektual. Jadi di setiap area ini tuh ada pertanyaannya sendiri-sendiri yang intinya sih menanyakan dream life kita pada area tersebut itu seperti apa dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Setelah di bagian ini kita akan lanjut di bagian perencanaan. Di sini kita akan membuat perencanaan yang lebih spesifik lagi, dimulai dari membuat tema tahunan, terus proyek tahunannya seperti apa. Proyek tahunan ini kita bedah lagi menjadi fokus bulanan. Dari fokus bulanan itu kita bedah lagi menjadi rutinitas ideal mingguan hingga rutinitas ideal harian. Di sini aku bakal nyoba nulis rutinitas ideal harian dan ini tuh pakai sistem time blocking ya. Misalkan dari jam berapa sampai jam berapa kita tuh mau ngerjain apa, dan enaknya di sini pakai patokan sholat 5 waktu. Jadi kita bisa tentuin tuh abis sholat subuh kita mau ngapain, di antara subuh ke zuhur kita mau ngapain, dan begitu seterusnya. Dan akhirnya kita sampai di langkah yang terakhir, langkah ketiga, yaitu eksekusi. Di bagian eksekusi ini sebenarnya banyak prompt jurnal lain yang bisa kalian isi, tapi aku bakal skip karena ini bentuknya pertanyaan yang butuh banyak kontemplasi, dan aku bakal langsung ke bagian buku rencana. Untuk di buku rencana ini tuh dibagi per quarter, dari quarter 1 sampai quarter 3. Nah, di masing-masing quarter ini juga ada fokus bulanannya, bulan 1, 2, 3 kita mau apa. Di sini aku udah tulis fokus bulanan untuk bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Terus di setiap bulannya juga ada targetnya, target setiap bulannya mau apa. Dan ada juga kolom untuk refleksi per quarternya. Nah, terus untuk memastikan apakah kita on track sama tujuan atau enggak, di sini disediakan habit tracker. Jadi kita bisa memantau seberapa konsisten kita dalam melakukan rutinitas atau habit apapun itu yang bisa mengantarkan kita pada tujuan-tujuan kita. Dan jurnal muslimah ini tuh lengkap banget ya. Jadi ada waktu dari kuartal 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini tuh bisa kita pakai untuk jurnal dalam 1 tahun penuh.
Selanjutnya ya, di bagian terakhir ini ada buku jurnal. Ini juga ada tutorialnya, terus setelahnya ini ada prompt journaling yang bisa kita pakai. Terus juga ada ide-ide journaling. Prompt journaling dan ide-ide itu bisa kita aplikasikan di halaman yang disediakan di sini. Ini lumayan banyak ya halaman kosongnya, jadi kita bisa berkreasi, bisa buat bullet journal ataupun jurnal-jurnal yang lainnya. Nah, di sini aku coba mau ngisi untuk jawab prompt jurnal, apa aja sih yang aku suka, apa aja yang bikin aku happy. Aku tulis semuanya di sini, terus juga aku kasih sedikit gambar. Kamu juga bisa lebih berkreasi, misalkan pakai stiker atau nempel foto kamu secara langsung. Dan ini dia hasil dari journaling yang aku buat. Nah, terus ya di sini aku kepikiran buat bikin Ramadan Journal karena kan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ya kenapa enggak kita bikin atau nyiapin Ramadan Journalnya dari sekarang. Tapi aku bakal spill sedikit dulu aja. Di sini aku mau bikin covernya dulu. Aku tulis Ramadan. Terus ya seperti biasa aku nggak pengen desainnya tuh yang terlalu heboh. Aku pengen yang simple aja. Terus di halaman selanjutnya di sini aku bikin gambar ornamen Islami gitu. Sebelumnya ini juga aku udah bikin sketsanya dulu pakai pensil dan seperti biasa idenya nyari di Pinterest. Terus nggak sengaja ketemu gambar ini, kelihatannya cakep banget, makanya di sini aku juga bikin. Pertama ini aku buat bingkai gitu, terus aku kasih juga ada bulan, terus ini ada semacam gurun, terus nanti bakal aku warnai warna biru di belakangnya. Ini kayak melambangkan warna langit. Jujur ini aku suka banget deh sama jurnalnya. Nggak cuma ngisi yang templated jurnal aja, karena ada tempat berkreasinya di belakang. Jadi nggak cuma ngisi template jurnal aja. Jadi buat kamu muslimah, baik yang single ataupun buat kalian yang sudah nikah, terus kalian mau mulai journaling, kalian bisa banget nih belajar journaling dari jurnal muslimah ini. Ini Ramadan jurnal aku deh jadi untuk bagian covernya. Nah itu cara aku pakai jurnal muslimah ini. Dan seperti biasa kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akhirnya sampai jumpa di video journaling yang lainnya. Bye, Assalamualaikum.